Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video hari ini guys, gue excited banget pengen share ke kalian karena kesempatannya akhirnya tiba juga. Gue akhirnya nyobain mobil listrik dari Hyundai Indonesia, yaitu ini dia guys, Hyundai Ioniq. Jadi ini adalah mobil listrik pertama bisa dibilang yang gue cobain, dan thank you juga buat Hyundai yang udah kasih kesempatan buat nyobain. Dan gue akan share ke kalian experience-nya di video kali ini. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nggak ada suaranya coy. Oke, Hyundai Ioniq Electric, atau lebih dikenal juga EV ya, Electric Vehicle atau mobil listrik. Jadi gue langsung aja to the point ngomong ke bagian yang paling pentingnya, yaitu si mesin listriknya. Bukan mesin sih bisa dibilang ya, mungkin lebih ke motor, elektrik motor. Jadi yes, yang kita rasakan sekarang ini adalah, mungkin kalian nggak bisa gitu dengar juga, gue juga bukan nggak bisa dengar sih, lebih ke kayak suaranya nggak ada guys. Mesin listrik ini bener-bener suaranya nggak ada. Yang berasa itu cuma si kompresor AC-nya aja. Jadi yang bunyi itu itu adalah si kompresor AC-nya. Sedangkan waktu mobil ini bener-bener nggak ada suara. Itu bener-bener bikin gua kagum pertama kali ketika ngidupin. Terus sekarang ya setelah gua pakai, wow, enjoyable banget. Gua harus bilang kayak perbandingan antara kita pakai mesin mobil dengan bensin ya, dibandingkan sama mobil listrik, itu kerasa banget bedanya guys. Pertama, instant torque, torsi yang instan banget. Kalian bejek dari kecepatan berapa tuh langsung kayak boom gitu nembak. Dibandingkan kalau kalian kan kayak pakai mobil bensin, aku pakai mobil diesel. Mobil bensin biasanya puncak torsinya, kalian tuh ada curve-nya gitu kan. Dia mendapatkan puncak torsinya itu agak tinggi, biasanya 3000-4000 RPM. Sedangkan kalau mesin diesel biasa lebih rendah, lebih cepat dapat ke puncak torsinya. So, langsung kerasa banget, kayak istilahnya kalau kita bilang fun to drive, this is even crazier fun to drive-nya. Karena kalian tinggal tinggal pencet gas aja langsung nembak banget. Kayak 0 sampai 60-nya itu bener-bener nggak berasa guys. Kalian tekan gas udah kayak 3 detik mungkin udah 60 km per jam. Tapi memang ke 100-nya itu masih butuh sekitar 9 detik. Which is kalau kita convert ke mobil bensin, mungkin mobil bensin 2000-an cc gitu ya. Nah, untuk tenaganya sendiri, memang motor dari si Hyundai Ioniq ini punya tenaga sekitar 100 kW, atau di konversi itu 139 PS, dan dia punya torsi itu 295 Nm. Nah, kalau kalian ngomong cepet sendiri, dia itu ada beberapa driving mode. Jadi kalau kalian pengen yang santai, kalian bisa pakai yang eco, tapi dia juga ada yang di atasnya tuh normal. Ada satu lagi sport. Sport itu kalau kita ganti, dia speedometernya juga ganti ke warna merah, dan itu yang bener-bener bikin lebih responsif lagi torsinya. Ketika kalian bejek itu langsung kayak lebih kenceng lagi. Dan itu yang bener-bener fun to drive banget. Kita coba sekarang ya. Jadi selama jalan gini kita bisa langsung ganti ke sport, dan kita bisa tinggal gas aja nih. Ntar gue cari tempat kosong dikit. 1, 2, 3. Wah, kalau kita di jalan gitu ya mungkin ya, kalau kalian lagi di lampu merah berdua sebelahan sama mobil yang masih pakai ya mobil biasa lah, mungkin mobil sehari-hari orang Indonesia ya, kalau kalian ajakin tarikan di lampu merah, jamin pasti kalian menang kalau pakai mobil listrik. Nah, di mobil ini juga ada guys pedal shifters, tapi pedal shiftersnya berfungsi untuk mengatur regenerative braking-nya. Apa itu regenerative braking? Itu buat si baterainya itu ngisi tenaga dengan si remnya tadi. Jadi remnya ketika dia gigit, dia bisa menyalurkan beberapa persen tenaganya tadi masuk ke dalam baterainya tadi. Jadi biar baterainya juga lebih awet, bisa lebih lama juga. Dan gue sendiri memang kerasa ketika gue pakai regenerative braking-nya, levelnya lumayan tinggi. Dia ada total 4 level. 0, 1, 2, 3. Ketika dipakai, itu ketika di level 3, kilometer gua itu ketika gua kayak jarak sisanya ya, kayak lumayan nahan gitu guys istilahnya. Jadi tetap kayak gua sempet 200 kilo, sempet naik ketika gua pakai level 3, gua pakai beberapa kilometer kemudian bolak-balik kantor masih 200 km lagi baterainya. Jadi fungsinya lumayan kalau kalian pengen, tapi kalau kalian pengen matiin itu juga bisa diatur dari si pedal shifters ini. Oke, ngomongin mobil listrik, pasti kita nggak jauh-jauh dari baterai ya. Nah, mobil Hyundai Ioniq ini guys punya baterai, ratingnya tuh sekitar 300 kiloan, 350. Kalau pas gua tes ini cuma dari ratingnya itu sekitar 390 berdasarkan ada 2 metode tes. Tapi memang buat penggunaan sehari-hari sendiri mungkin bisa dibilang ini bisa up to 300 km lah minimal ya. Buat penggunaan kayak gua gini, gua tes mobil ini selama kurang lebih 3 hari.
Gua pakai baterainya kemarin waktu gua terima sekitar 80-an%, gua pakai 2 hari tuh lumayan bolak-balik mungkin sekitar 100 kilo. Itu baterainya turun ke sekitar 55%. Dan kalau kita ngomongin charging nih guys, kita dapat charging bawaannya itu yang versi kabel sekitar 2500 watt. Meanwhile, baterainya sekarang ada di 55%. Sekarang kita akan coba charge mobil ini. Let's go. Oke. Colok chargernya aja. Sekarang kita pakai kWh meter juga buat ngukur nih. Kita sekarang colok. Oke, let's go. Oke, nah kalau bisa lihat nih, dihitungnya 10 ampere. Jadi untuk 10 ampere sendiri yang keluar itu sekitar, kelihatan nggak tuh guys, sekitar 2000 watt. 2025 watt. Sorry kalau kebalik ya, karena ini colokannya nggak bisa kalau kita colok posisi yang benar. So, there you go. 2025 watt. Kita lihat durasinya berapa lama, sampai kurang lebih mungkin setengah jam ke depan ya. Oke, setelah kurang lebih setengah jam guys, baterainya nambah sekitar 2%. Yang kalian bisa lihat juga di bawah itu tulisannya 2,1 kW atau sekitar 2100 watt penggunaan untuk chargingnya. Dan ada timingnya juga di bagian atas itu 9 jam 30 menit. Jadi butuh semalaman mungkin ya, sampai besok baru baterainya bisa full. Oke guys, jadi tadi setelah dicek selama tadi cas 30 menit dia itu pakai sekitar 1,2 kWh, itu dapat 2%. Jadi kalau kita mau kaliin 100%, perkalian kasar gue tuh kita totalnya pakai 60 kWh untuk listriknya. Nah kalau kalian pengen totalin ke rupiah ya kali aja ke kali 1445, itu totalnya mungkin sekitar 80 ribuan lah untuk baterainya sampai full tank. Itu hitungan kasar gue ya. Jadi memang kalau kalian pengen cas full dari 0 itu butuh waktu yang lumayan lama. Tapi kalau kalian pengen cepet, itu kalian bisa cas di SPKLU yang punyanya PLN, tempat pengisian kendaraan listrik. Itu kalian bisa ngisi katanya, bisa full, nggak full sih, 0 sampai 80% mungkin sekitar 1 jaman aja. Jadi kalian kalau ke mall misalnya ada tempat SPKLU dari PLN, kalian tinggalin aja, bayar, pakai link aja. Kalian tinggalin 1 jam lebih, mungkin kalian belanja, gunting rambut, ngapain, pulang-pulang udah lumayan full lah. Tapi memang kalau buat gua sendiri, gua ngerasa charger bawaannya cukup-cukup aja sih. Kalau kalian ya kayak pulang pergi kerja, commute ya dari titik A ke B, gua pulang pergi kerja tuh cuma sekitar 20 km dari kantor ke rumah. Jadi baterainya nggak berkurang banget. Jadi ketika gua tinggal, gua colokin malam-malam, besoknya udah full lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu penggunaan baterainya. Oke, ngomongin hal yang paling penting lagi yaitu pajak. Banyak banget yang ditanyain ini di Instagram kita kemarin pas kita ngepost. Pajak dari Hyundai Ioniq ini di sekitaran 3 juta. Ini informasi dari Hyundai ya. Ini kan gue mobilnya dipinjemin, jadi gue cuma dikasih tahu informasinya segitu. Plus kalau kalian bingung juga, ada garansi untuk baterainya guys. Biasa kan baterai kalau ngomongin gadget ya, elektronik ya, itu ya baterai itu adalah hal yang paling rawan mesti diganti nih. Jadi untuk baterainya itu dia garansi sampai 8 tahun atau 160.000 km. Yang mana duluan aja yang nyampe. Oke, sekarang kita ngomongin ke bagian interior. Secara overall menurut gua it's nice di dalam ini. Yang paling gua suka adalah personnelingnya sekarang ini bener-bener desain kayak enak gitu guys. Tangan kita bisa tinggal taruh aja. Terus dia cuma pakai tombol-tombol. Jadi kalau kalian mau drive itu tombolnya D, P, R, N, nggak ada kayak personnelling gigi lagi. Gua in a way suka, cuma ada beberapa tim Basing.Tech yang kurang suka dengan ini. Dia lebih suka ada pegangan gitu ya. Kadang mungkin yang biasa bawa manual gitu kan berasa kehilangan. Cuma kalau gue berasa ini memang lebih futuristik. Kemudian kedua, steeringnya ini sendiri, kalau kalian tahu kan semua kita berinteraksi sama mobil lewat si steering ini ya. Steeringnya desainnya dia punya flat bottom yang menurut gue ini futuristik banget. Kesannya tuh berasa bener-bener kayak kita di spaceship gitu ya. Jadi nyetirnya juga enak, dan ketika kita muter gitu ya pas kerasa flat bottomnya tuh bener-bener kayak ya seru aja sih, berasa kayak ini mobil masa depan gitu. Oke, satu hal lagi yang keren di center konsolnya inilah dia ada Qi wireless charging. Jadi Qi wireless chargingnya ini kalian bisa tinggal selipin aja, bentuknya kayak tempat taruh botol gitu, tapi gue bisa taruh 2 HP iPhone 12 Pro Max, itu ngepas banget sama Samsung S21 Ultra. Jadi dua-duanya ngepas. Mungkin kalau yang agak kecilan dikit yang iPhone 12 biasa misalnya itu mungkin agak sedikit goyang, tapi
dia ada karet sih, jadi mungkin untuk mencegah goyangnya juga. Dan dari segi charging sendiri dia wireless charging biasa, jadi mungkin kayak sekitar 5 watt gitu. Satu lagi di bagian seatingnya, kalau kita ngomongin interior sendiri, dia ada 2 memory seat, jadi kalian bisa atur dan posisinya juga menurut gue enak. Steeringnya juga tadi bisa tilt dan teleskopik, simple banget. Itu semua udah wajib lah ada, terutama di mobil kelas kayak gini. Dan yang keren lagi adalah di seatingnya ini dia ada AC-nya, ada coolingnya. Jadi cooling seat kalian bisa atur dari tombol yang ada di bawah di center konsolnya. Jadi tenang aja, pantat kalian gak bakal kepanasan bawa mobil ini. Oke, sekarang masih di center console, kita ngomongin ke head unit utamanya. Head unitnya stylenya floating, dan gua sendiri udah pernah coba head unit Hyundai, tapi baru kali ini gue bener-bener yang kayak ngitilin banget, bener-bener nyobain segala fiturnya. Dan harus gua akuin, walaupun interface-nya kelihatannya simple ya gitu ya, tapi in terms of user experience, menurut gua ini responsif banget, touch-nya juga enak. Bahkan menurut gua ini lebih responsif daripada kita pakai CarPlay. Jadi kalau kalian yang pengen simple-simple cuma konekin Bluetooth aja, menurut gua head unit standar ini udah sufficient banget, udah enak banget. Tapi sayangnya memang head unit ini masih belum support dengan wireless CarPlay. Gua agak sedih sih, karena gua ngeliat kan kayak kalian tinggal taruh aja HP kalian di C-charger gitu, terus kan kalau dia bisa otomatis connect ke CarPlay secara wireless itu kan bakalan keren. Tapi tenang aja guys, kalian juga bisa pakai kayak ada wireless dongle buat Apple CarPlay yang tersedia. Nanti gue coba share aja, gue pakai sih sekarang. Jadi enak banget, sekarang gue tinggal masuk mobil ini, taruh HP gue di C-charger, otomatis connect wireless Apple CarPlay, gue bisa langsung Google Maps, Spotify, dan lain-lain. Ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi gue sekarang menggunakan sebuah dongle nih yang bisa dipakai untuk wireless CarPlay dari Carlin Kit. Ini compatible buat Hyundai, karena Hyundai emang udah OEM-nya dia ada CarPlay, jadi bisa dipakai. Oh ya, last thing di head unitnya sendiri, ini kita bisa ngatur, ngecek guys segala fitur-fitur kayak elektrik baterainya bersisa berapa. Kita juga bisa schedule untuk charging, dan juga kita bisa schedule climate. Apa itu schedule climate? Jadi schedule climate itu adalah kalian bisa ngatur AC kalian tuh hidup jam berapa. Misalnya kayak gua pergi ke kantor sekitar jam 8:30, itu gua tinggal atur aja dari si menu di head unitnya ini, plus ada schedule charging tadi. Artinya ya kalian bisa ngatur jadwal ngecasnya jam berapa. Misalnya kalian nggak mau dia overcharging, kalian ya udah hitung lah kurang lebih mungkin jam 6 pagi udah selesai ngecas, ya jam 6 pagi kalian tinggal atur aja dari si head unitnya ini. Oke, sekarang kita ngomongin ke bagian desain. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin otomotif udah pada tahu lah ya desain daripada si Hyundai Ioniq ini. Ini bisa dibilang kayak hatchback atau sedan mungkin dari si Hyundai sendiri untuk mobil listriknya. Ada juga satu lagi yang SUV yang dipakai sama Om Fitra Eri, pasti teman-teman pada tahu itu Hyundai Kona. Dan kalau gua ngomongin desain sendiri, gua harus bilang gua suka sih sama bagian depan dari mobil ini. Keren banget, lampunya gue suka, banyak garis-garis yang strong, yang agresif. Terus di bagian hood depannya itu dia ada model kayak ada hood yang bisa ngebuka gitu guys. Jadi di di sebelah logonya gitu dia ada lubang angin. Mungkin kalau kalian pakai jalan gini lubang anginnya ngebuka, tapi kalau kalian nggak pakai dia akan nutup. Itu jadi bener-bener kayak pure electric dan ya keren sih. Tapi gue kurang demen sama bagian belakangnya. Menurut gue bagian belakangnya itu kelihatannya kayak gimana ya, montok kali bisa dibilang ya. Bagian belakangnya agak lebar, memang desainnya kayak hatchback gitu kan bisa dibilang. Jadi wajar kalau dia ke sana. Dan sekarang sendiri memang katanya Hyundai Ioniq yang baru itu udah menggunakan desain full hatchback. Jadi nggak kayak sedan atau nggak kayak hatchback. Membingungkan gitu kan. Apalagi ya gue belum bahas ya, mungkin lebih ke bantingan. Bantingan mobil ini termasuk dalam kategori yang buat gue firm, tegas. Kalau kata Om Mobi itu bantingannya dewasa gitu ya. Jadi enak, nggak terlalu keras, nggak lembut banget, just menurut gua enak. Cuma memang ada road noise-nya masih sedikit masuk sih ke dalam, dan kalian bisa dengar tadi mungkin kalau motor lewat ada bunyinya klaksonnya, bunyi knalpotnya itu lumayan berasa. Oke, in terms of interior menurut gua overall udah oke. Spacious juga buat gua, dan tadi gua juga sempat ajak keluarga gua naik. Kursi belakangnya juga empuk, semua leather. Dan fitur-fiturnya juga bisa dibilang lengkap. TFT MID LCD, dan ya semua oke sih. Oke guys, so
that's it, itu tadi untuk sharing experience gue beberapa hari bersama mobil Hyundai Ioniq Electric. Buat gue sih ini experience yang gak terlupakan banget, dan memang mobil listrik ini memberikan experience yang totally different, dan menurut gue setelah gue nyoba, gue yakin ini masa depan kita bakalan mobil listrik sih. Dan kalau gue sendiri ditanya apakah gue bakalan ganti ke mobil listrik, gue rasa dalam beberapa tahun ke depan yes, karena memang sekarang sendiri infrastruktur masih dalam pembangunan, dan gue lihat sih sekarang udah lumayan oke, terutama di kota Jakarta, di kota-kota gede ya. Tapi mungkin beberapa tahun lagi akan lebih matang, dan buat kita nanti buat pakai mobil listrik pasti bakalan lebih nyaman juga. Dan kalau kita ngecek sendiri nih untuk Hyundai Ioniq, harganya itu dicek on the road itu 677 juta rupiah. Nanti gue taruh aja harganya semua di sini dan lengkapnya di kolom deskripsi di bawah, dan kalau kalian pengen cek ya bisa langsung ke websitenya Hyundai Indonesia. Thank you semua teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah. Gue akan mencoba menjawab pertanyaan kalian, dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa smash that like button, dan kalau kalian pengen tahu lagi konten-konten Best Indo Tech, Best Auto atau Best Indo Cars tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.